Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi ibadihi fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'a ma fi sudurihim min ghillin fadallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rufaqa wa khallana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akmalin nasi khalqan wa khuluqan wa imana wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'uhu wa qatadu bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsana. Amma ba'du. Hadratal mukarramat, ibu-ibu jamaah Yasin An-Nisa, nggih, yang saya hormati, Sohibul Bait panjenenganipun Ibu Penny dan Bapak sekeluarga, Pak Slamet. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, 1400 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak manusia yang tadinya kafir menjadi muslim, yang tadinya preman jadi beriman, yang tadinya garong jadi orang-orang yang terdidik. Kemudian akhirnya Islam ini bisa menguasai seluruh penjuru dunia. Bahkan saat itu 2/3 belahan dunia adalah muslim. Namun kembali ibu-ibu sekalian, Islam mengalami penurunan dan dalam satu hadis Islam itu akan jaya 700 tahun. Kemudian nanti akan menurun lagi 700 tahun. Jadi 700 turun dan nanti akan kembali lagi jaya. Maka 700 tahun itu sekitar tahun 1980 ya. Karena kita sekarang sudah 1446 ya. Nah, ini mulai naik kembali nanjak. Tapi itu pun akan terkendala apabila umat-umat Islam ini mengalami dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasul. Maka Nabi SAW pernah bersabda, halaku ummati fi syai'aini, umatku ini akan rusak, akan hancur di dalam 2 perkara. Jadi kita kalau melakukan 2 perkara ini maka akan mengalami kehancuran dan kemunduran. Apa 2 perkara ini? Yang pertama adalah tarkil ilmi, yaitu meninggalkan ilmu. Ora gelem ngaji, nggak gelem mencari ilmu. Orang itu kalau nggak punya ilmu itu amalan apapun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia maka harus dengan ilmu. Jenengan
punya bisnis kok nggak pada punya ilmu, dijamin bangkrut. Ngene mboten? Jenengan nandur sayur nggak pakai ilmu, dijamin mati sayurnya. Nah, yang punya wedhus-wedhus, tukang ngarit, kok ngaritnya nggak pakai ilmu, jadi habis disemprot orang langsung diarit, wah dikasihkan wedhus, ayo wedhus nggih det toh. Nah. Kita punya anak nggak punya ilmu, nyebeli juga Bu. Anak bodoh, wes ora nggak punya ilmu, dikandani, nantang, dinasehati, ngelawan, kemudian akhirnya opo-opo nggak mudeng, kan bingungi wong tua toh. Akhirnya sama orang tua melawan, orang tua akhirnya mikir, gering, mengi, akhiru kalam dead. You know then. Nah, itu gara-gara punya anak nggak berilmu. Jenengan punya suami nggak punya ilmu, yo nyedihi juga, nggak punya perasaan, bicaranya ketus, nyakitin hati, dikandani, oh cocok golek-golek cewek toh Pak, yo rapopo, ngelanang karo wedok yo kena. Ini kan nggak punya ilmu, padahal bukan apa-apanya. Akhirnya yaitu tadi, istri akhirnya sedih, mikir, gering, mengi, akhiru kalam dead. Ini punya suami yang tak berilmu. Diri kita sendiri kok nggak berilmu, wah ini akan menjadikan diri kita kayaknya itu gayanya. Makanya orang nggak berilmu itu kan bicaranya aja nampak toh, nggak berkualitas, nggak terhormat, nggak ada kemuliaan orang-orang yang punya ilmu. Karena Allah itu memuliakan manusia ini dua, satu iman, yang kedua ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Oleh karena pentingnya ilmu ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Kalau sholat itu fardun, wajib. Puasa kutiba, wajib. Tapi ilmu itu enggak cuman wajib. Kalau faridotun ada taknya belakang, itu faedahnya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sangat diwajibkan. Sebab sholat tanpa ilmu enggak sah. Ada orang sholat subuh, dia sedang semangatnya ibadah. Ini sholat cuma 2 rakaat. Padahal kalau membaca Quran dalam sholat itu 1 huruf 100 kebaikan. Wah, kalau gitu subuhnya tak tambah aja kayak terawih. Akhirnya subuhnya menjadi 20 rakaat. Diterima apa enggak ini? Subuh 20 rakaat malah tidak sah. Nah, puasa itu kan dari subuh, dari fajar sampai maghrib. Wah, ini puasa saya kan kuat orangnya. Kok puasa cuma dari subuh sampai maghrib? Saya akan 2 hari 2 malam tidak makan. Ini kayaknya itu hebat, tapi itu justru akan dimurkai Allah karena itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ngebleng itu kan haram itu hukumnya. Nah, inilah orang yang tidak punya ilmu. Oleh karenanya penting sekali ibu-ibu sekalian, mari kita galakkan dalam mencari ilmu, rajin mencari ilmu. Ngaji, usahakan itu ngaji. Dimana tiap hari jenengan bisnis, tiap hari kita bertani, bagaimana tiap hari juga ada waktu kita luangkan untuk ngaji. Di mana ya Pak ngajinya? Ya di mana-mana. Apalagi sekarang ya, HP aja bisa untuk ngaji tuh. Wah, ya itu yang dibuka yang itu, jangan hanya yang jilbab anyar, baju aja, nyawang, skincare itu aja. Tapi ya pengajian, dibuka pengajian, wah itu ilmu.
Ini akan menjadikan insya Allah umat ini akan terselamat dari kehancuran ibu-ibu sekalian. Kita tambah terus ilmu-ilmu kita sehingga ben mudeng, apa-apa itu mudeng, kita itu akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nggak punya ilmu itu walaupun niatnya baik, kadang-kadang akan menjadi kebalikannya, jadi akan salah paham karena tidak berilmu ya. Ya itu pernah itu kan ada orang kubu di dalam sana itu punya anjingnya sakit, maka anjing sakit itu dia cari dokter, masa anjing bawa ke dokter itu, akhirnya nyari dukun. Dukunnya orang Jawa. Mbah, iya, ada apa? Tolonglah Mbah. Tolong apa? Anjing saya sakit. Walah, anjing aja kok aku suruh. Jadi minta diobati. Oh iya. Ayo ke rumahmu. Iya Mbah, ya Mbah. Sampai di rumah anak itu, mana anjingnya? Ini Mbah. Ternyata anjingnya sudah lemes begitu. Ya, mana? Dipegang kepala anjing itu sama Mbah Dukun ini, dipegang sambil dibacakan mantra. Su asu, kowe nek arak waras waraso, nek arak modar modaro. Wah, ini direkam sama anak kubu ini kan. Wah, ini mantra hebat ini kayaknya. Direkam, dihafalkan. Nah, akhirnya 2 hari kemudian istrinya Mbah Dukun itu lewat rumahnya anak itu. Mbah, mau kemana? Ini mau beli cabai. Gimana anjingmu sudah sehat? Sudah Mbah. Oh, Mbah Kakung di mana? Mbahnya itu malah lagi demam sekarang. Demam. Iya. Oh ya, aku kesana Mbah nanti. Nah, itu. Maka akhirnya ini anak ini ke rumahnya Mbah Dukun tadi. Mbah, iya, gimana kabarnya? Baik Mbah, anjingnya sudah sehat. Sudah Mbah, terima kasih ya mantranya. Saya sudah hafal kok Mbah. Oh iya, aku malah demam ini. Oh iya, tenang aja Mbah. Mana kepalanya Mbah? Akhirnya dipegang kepalanya Mbah Dukun ini, dibacakan mantra su asu, nek arak waras waraso, nek arak modar modaro. Akhirnya dipukul ini sama Mbah Dukun. Kamu kurang ajar. Kok kurang ajar Mbah? Ini kan mantra yang kemarin dibaca Mbah. Wah, kamu nggak tahu artinya ya? Nggak tahu Mbah. Ini cerita apa namanya? Yang mana orang itu kalau kurang ilmu, kadang niatnya baik malah jadi salah paham orang karena nggak tahu bahasa Jawa dia, ya kan? Nggak tahu bahasa Jawa, dia gunakan bahasa Jawa, ternyata artinya manusia dianggap anjing, nah itu. Nah ini maka penting sekali kita cari ilmu. Kita baca Quran saja, ibu-ibu, nggak pakai ilmu, wah ini bisa berbahaya, kan itu. Kalau jenengan baca Quran itu makhraj huruf itu aja jauh sekali, kadang nggak belajar makhraj itu sin sama shot itu sudah salah arti gitu. Nah, jenengan Pak Soleh, kalau soleh itu artinya orang baik, tapi kalau nggak pakai sin saleh, Pak Saleh itu artinya orang yang mencret. Nah kan itu kan jauh sekali artinya. Alamin sama alamin itu juga artinya jauh beda. Kalau Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Kalau Rabbil Alamina, Tuhannya orang-orang sakit. Nah, kan itu. Makanya bisa jauh artinya. Karena beda arti, beda makna. Oleh karenanya itu kita penting untuk mencari ilmu. Baik ilmu makhraj, ilmu fikih ataupun ilmu apapun, khususnya ilmu agama ini
wajib sekali untuk kita pelajari. Bahkan Nabi SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi mencari ilmu itu, Bu, mulai ayunan, kita diayun oleh mama kita dulu masih bayi, berarti kan? Nah, itu sampai liang lahat. Artinya selama kita masih di dunia, masih kewajiban mencari ilmu. Berarti nggak ada orang pinter, nggak ada kalau masih hidup, karena masih ada kewajiban cari ilmu, kan itu. Pinter kaya ngopo masih hidup, berarti dia ada ilmu yang masih belum dipelajarinya. Nah, ini bagaimana kita usahakan mencari ilmu. Walaupun sudah tua-tua, nggak ada alasan untuk kita untuk tidak mencari ilmu. Karena agama ini kadang-kadang begitu, Bu. Kalau cari ilmu agama itu seakan-akan waktunya itu masa kecil, ya toh? Masa TK sampai kelas 6 itu cari ilmu agama. Kadang anak-anak itu diajari doa mau makan, nanti saya suruh pulang, nanti bapak ibunya diajak doa ya, katanya itu doa anak-anak, Pak. Ini salah paham. Doa mau makan, doa setelah makan itu bukan doa anak-anak, ya. Itu ya doa kita orang tua, tapi dianggap doa anak-anak, karena yang belajar semangat itu anak-anak. Masjid, musola kadang-kadang yang ramai cuma anak-anak. Madrasah, tempat cari ilmu juga kadang cuma anak-anak. Kalau sudah dari madrasah pulang, sudah SD lulus, itu nggak mau ngaji lagi kebanyakan. Ngapa kamu nggak ngaji lagi? Loh, saya kan udah SMP, Pak, masa ngaji itu? Kayaknya itu kalau SMP ngaji itu udah nggak keren gitu. Nah, ini kan repot ini. Padahal mencari ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat, sampai mati. Nggak ada alasan kita tidak cari ilmu. Maka mari cari kesempatan untuk mencari ilmu. Kalau bisa ada guru yang memang membimbing. Kadang-kadang nek jenengan cari di internet saja, di media saja, kadang bisa salah paham kalau nggak tahu pondasinya, ya kan? Tapi tetap cari ilmu, apalagi ustadz-ustadznya sudah dikenal, memang ustadz yang alim, memang ustadz yang sudah dikenal, ini ustadz yang tepat, alim, bagus. Nah, itu silahkan dicari, nggak apa-apa. Nyetel HP karo ngaji, nggih. Ini yang pertama, orang yang akan menghancurkan Islam itu adalah orang-orang Islam tidak mau ngaji, tidak mau cari ilmu, ya. Loh, yasinan ini gimana, Pak? Ya bagus sekali, itu mengamalkan ilmu kan itu, ya. Kalau bisa ditambah ada memang majelis taklim atau majelis ilmunya. Nah, ini sudah ada majelis ilmu seperti ini, insya Allah menambah ilmu. Tapi ada perlu ilmu-ilmu yang perlu kita kaji secara lebih spesifik, Bu. Misalnya ya ilmu baca Quran, ya kan, ilmu hadis-hadis. Nah, itu perlu kita mendengarkan hadis-hadis Nabi tiap hari kalau bisa. Makanya saya juga kadang usaha, tapi ya belum istiqomah juga. Di rumah itu membaca hadis, dengarkan anak istri, kan itu. Mendengarkan penting. Ada buku hadis itu, hadisnya dan artinya kita baca. Kalau di majelis itu pakai adab juga, adab cari ilmu sebelum membaca, anakku dan istriku yang saya sayangi, kan itu ya. Jadi sebelum saya baca, mari kita buka 4 saluran dan tutup 1 saluran. Buka mata, buka telinga, buka otak, buka hati. Jangan bicara dulu kalau sedang dibaca. Terus bawa sifat ta'atsur fil qalbi, kesankan dalam hati. Kalau mendengar firman Allah, sabda Rasulullah itu dimasukkan betul di dalam hati.
Kalau ada berita-berita dari Allah, itu seakan kita baru dengar sekali, walaupun sudah 1000 kali kita mendengarkan. Nah, jadi kalau ada nasihat-nasihat, walaupun kita sudah mendengar 1000 kali, anggap baru sekali, sehingga kita itu merasa butuh sekali dengan itu. Siapa yang sholat, hadisnya begitu misalnya, Masya Allah, itu masukkan dalam hati. Oh begitu ya. Jangan Allah udah dengar terus tiap hari itu Pak, itu nggak merasa butuh dengan ilmu, akhirnya akan mental dari dalam hati kita. Maka kalau kita ngaji, ibu-ibu ngaji, penceramahnya siapapun sudah mendengar berapa kali pun, anggap saja baru mendengar 1 kali, sehingga akan terkesan di dalam hati kita. Ta'athur fil qalbi itu kesankan dalam hati. Kesan itu gimana? Dikesankan itu artinya kayak ibu-ibu itu di jalan raya sana, itu ada orang ketumbur mobil, dia gitu, kepalanya pecah, badannya hancur, kakinya protol, tangannya hilang. Wah itu ngeri sekali kan itu. Jenengan lihat dengan mata kepala sendiri, Masya Allah. Akhirnya pulang dari tempat itu, saya yakin nggak ada yang tanya pun, pasti cerita gini betul. Sama suami langsung, Pak, ya Allah Pak, ngopo kok ribut, barusan tadi ada orang ketumbur mobil, kepalanya hancur, badannya hancur, kepalanya pecah, kakinya merotol, tangannya hilang. Wah, Masya Allah. Itu namanya orang terkesan, gitu ya. Makanya kalau ngaji itu supaya dikesankan dalam hati. Untuk bisa terkesan gimana? Yaitu tadi, tutup 4 saluran, buka 4 saluran, tutup 1 saluran. Apa saja? Buka mata, buka telinga, buka otak, buka hati, tutup mulut. Nah, kan itu. Wah. Ini ngaji malah buka 1 saluran, tutup 4 saluran. Kalau 1 saluran ini dibuka, yang 4 ini tertutup, ya kan? Makanya tadi yang dibuka otak, hati, telinga, dan mata. Kalau matanya tutup, gampang, sementing melek mentelon. Itu tutup 1 saluran, yaitu mulut, kan itu yang akan insya Allah terkesan di dalam hati kita. Kalau terkesan, insya Allah akan diberi kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kalau sudah dapat ilmu itu tadi, makanya tidak hanya dapat pulang, tapi niatkan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Kalau nggak disampaikan, biasanya cepat hilang. Makanya penting, dengan baru dapat ilmu itu, usahakan sampai rumah langsung sampaikan kepada anak-anak, kepada suami, kepada keluarga. Itu sampaikan, insya Allah nanti ilmunya akan lengket di hati kita. Tapi kalau kita diem saja, nggak menyampaikan, itu akan mudah ilmu itu jadi hilang, Bu. Makanya cuman mendengar saja, apalagi nggak diamalkan, nggak disampaikan, itu akhirnya kan, akhir itu bisa dimatikan ya? Ini gimana? Itu tadi muni diri, ngomong nutup malah muni. Jadi tadi apa tadi? Kalau 1 nggak diamalkan, yang kedua nggak disampaikan, akan mudah hilang, bahkan bosok, ya, busuk kayak air.
Ilmu itu seperti air, makanya air itu kalau yang bagus air itu dari sumur gerak. Kalau air diem saja itu akan menjadi air busuk. Gimana betul? Air yang diem nggak bergerak itu akan busuk. Makanya ilmu juga gitu. Ilmu itu gerak, artinya kalau kita dengar bagaimana kita sampaikan. Insyaallah nggih, pulang dari majelis ini jangan sampaikan ke suami. Apa omongi Pak Barok mau? Oh ngene, kon tutup mulut Pak. Kalau cari ilmu itu buka 4 saluran, tutup 1 saluran, buka mata, buka telinga, buka otak, buka hati, tutup mulut. Nah, gitu. Kemudian sampaikan kepada anaknya, ya. Anak itu kalau bodoh, nggak punya ilmu, wah marahi pusing nak, kan itu. Akhirnya tadi mengi-mengi jadinya. Nah itu kalau nggak ada anak, nggak ada istri, pulang ya sampaikan juga kepada tiang-tiang rumah, Bapak, sampaikan latihan ngomong sama orang. Nah itu kan menyampaikan ilmu. Itu tadi yang pertama yang bisa menghancurkan umat ini adalah manakala umat Islam tidak mau mencari ilmu. Yang kedua apa? Sabda Nabi, wa jam'il mali, dan mengumpulkan harta. Ini mengumpulkan harta ini akan merusak tatanan hidup umat Islam. Mengumpulkan itu bagaimana? Ya mengumpulkan supaya banyak, bukan nabung untuk satu keperluan, tapi hanya dikumpulkan untuk takhayuron, untuk berbangga-banggaan, keren-kerenan, gaya-gayanan. Wah ini tidak baik. Maka orang yang bekerja kemudian niatnya hanya untuk biar dipandang hebat, dipandang keren, dikira sukses, wah itu akan celaka, justru nanti dagingnya akan rontok di hari kiamat. Tapi orang yang bekerja semata-mata biar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bisa membantu tetangganya, bisa mencarikan nafkah untuk anak istrinya, membantu orang lain, maka orang yang bekerja itu nanti di hari kiamat akan dibangunkan di yaumil mahsyar dalam keadaan wajahnya bersinar, sinarnya lebih terang daripada sinar bulan purnama. Nah itu kalau kerja maka niatkan untuk ya Allah saya kerja untuk bisa mencukupi keluarga, bisa kalau sisa nanti bisa membantu teman-teman, bisa sedekah, bisa haji, bisa zakat. Itu ya, jangan saya kerja biar orang lain mengira aku ini sukses. Nah, itu akhirnya pulang kampung, wow gaya, kan itu biar dikira sukses. Itu nggak ada gunanya begitu itu. Nggak bisa pulang kampung. Oh, makanya jangan hanya karena kawan, karena tetangga biar dikira sukses. Untuk apa dikira-dikira itu kan? Biar nampak keren, biar hebat, kapok dia kalah dengan saya. Wah ini nanti dagingnya akan merotoli di hari kiamat orang-orang yang seperti ini. Maka orang-orang yang akan nanti beruntung adalah dia akan memberikan sesuatu. Orang yang pinter itu manakala punya harta dia akan kasihkan ke orang lain. Orang itu beritahu mau sebodoh-bodoh orang kalau punya harta dikasihkan orang, sepinter-pinter orang kalau punya harta itu dinikmati sendiri. Ya, Nikun. Orang punya harta kok dikasihkan orang, itu maksudnya gimana? Pelit banget. Orang mau minta nggak dikasih, amal nggak pernah, kemudian akhirnya kayak tadi udah ditumpuk-tumpuk, akhirnya ditinggal mati. Ternyata hartanya itu akhirnya untuk rebutan anak-anaknya, ahli warisnya kadang-kadang juga nggak ibadah, akhirnya malah berantem, nggak karu-karuan. Ini bodoh namanya.
sudah cari peras keringat banting tulang, rumah dibikin bagus-bagus, ternyata mati nggak dibawa dan akhirnya dia sengsara. Ini harta dikasihkan orang lain, itu sebodoh-bodoh orang. Sepinter-pinter orang kalau punya harta dia dinikmati sendiri. Artinya waktu di dunia dia punya harta, ya amal ibadah, ada masjid dibantu, ada orang nggak punya dibantu, disedekahkan. Itu namanya dinikmati sendiri. Karena sesungguhnya hakikatnya dia itu memberikan kepada orang lain adalah kembalinya nanti kepada dirinya sendiri. Nah itu orang yang pintar begitu. Kan itu ada orang tua, tapi sudah tak ceritakan apa belum sama itu? Belum ya? Nah, kalau sudah anggap saja baru pertama kali, ya kan? Ada orang tua punya anak 3, anaknya 3. Yang pertama orang ini, anak ini namanya Har ini selalu dimanja, waktunya bapaknya itu untuk hari itu full time, pokoknya Har butuh dikasih, mau minta apa saja dikasih, sekolahnya di sekolah yang mahal-mahal, sampai akhirnya dia sudah kerja, ya kan? Kemudian anak yang kedua namanya Anis. Anis ini juga sama, apapun dikasih oleh ayahnya ini. Yang ketiga namanya Imsol. Imsol ini yang paling beda, nggak ada waktu ayahnya buat Imsol ini. Kalau mau sekolah, ayah sepatu Imsol udah rusak ya, udah nyeker aja kamu, nggak usah pakai sepatu. Makanannya dibedakan, yang Har sama yang Anis tadi makanannya enak-enak. Kalau yang ketiga ini Imsol ini pokoknya ayahnya makan sate, gulai, rendang, apalagi itu sop dan sebagainya. Imsol ini cuman makanannya sambal bawang. Iya, oh malah kesukaan ya. Ya malah nggak pakai apa-apa, cuman pakai garam aja. Ini Imsol. Nggak ada. Kalau hari hujan, Imsol mau sekolah, hari hujan ayah antar pakai mobil barang, nggak ada. Ayo jalan kaki aja kamu, hujan-hujanan. Nah ini Imsol. Maka setelah ayahnya ini agak tua, sakit, maka dia kemudian ngundang 3 anaknya. Dipanggil, ditanya satu-satu. Harben, iya ayah, dulu sejak kecil kamu saya manjakan, apa yang kamu minta ayah berikan, betul tidak? Iya ayah. Sehingga kamu sekarang sudah sukses Harben. Iya ayah. Tapi sekarang ayah lah tua, ayah ini sudah tua, sakit Harben. Kalau ayah sakit, apa yang akan kamu lakukan untuk ayah? Ayah sudah kasih semua untuk kamu. Ya saya obatkan ayah. Kalau sakitnya tambah parah, saya bawa ke dokter. Kalau tambah parah lagi, opname. Kalau parah lagi, ya gimana, operasi. Kalau mati, ya saya akan saya cukupkan kebutuhan ayah, kain kafan. Oh ya, kalau kemudian ayah diantar ke kubur, ya saya akan ikuti ayah sampai kubur. Kalau ayahmu ini nanti Harben dimasukkan ke dalam kubur, maukah kau ngawini ayah? Ya enggak mau lah ya. Kamu mau apa? Saya ikut orang lain. Oh iya, begitu ya. Padahal kamu saya manjakan. Iya ya, tapi kalau masuk kubur enggak berani ayah. Oh iya. Ya sekarang Anis, kamu juga saya manjakan. Terus kalau ayah sakit, saya doakan Pak. Kalau ayahnya nanti sakitnya keras, dirawat. Kalau ayahnya meninggal dunia, saya antar sampai ke kubur. Kalau ayah masuk kubur, saya pulang ayah. Oh, nggak ikut menawani ayah di kubur? Ya nggak mau ayah, saya masih hidup. Oh ya ya.
Sekarang kamu imsol, maafkan ayah ya. Iya ayah, dari dulu kamu itu saya bedakan dengan kakak-kakakmu. Sekarang kamu sudah besar, ayah sakit imsol. Kalau ayah sakit gimana? Saya bawa ke rumah sakit. Kalau ayah nanti parah, ya saya rawat. Kalau ayah nanti meninggal, saya akan antar ayah ke kubur. Kalau ayah nanti dimasukkan kubur imsol, mau kamu ngawani ayah? Mau ayah. Mau kamu? Mau ayah. Kalau ayah ditanya mungkar nakir, disiksa oleh malaikat, saya akan bela ayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hebat kamu imsol. Siapa dulu? Oh iya iya. Ini Bu cerita tamsil namanya. Kita ini orang hidup punya 3 anak, 3 perkara. Yang pertama namanya harben. Harben itu apa? Harta benda. Ini full time kita biasanya kan. Apapun kalau urusan harta itu mau, kan itu. Semangat. Ada hadiah di kecamatan. Satu orang akan mendapatkan uang 20 juta. Tapi jam 7 pagi sudah harus sampai sana. Kira-kira jenengan turunnya jam piro? Tangine jam piro? Kalau telat nggak dapat, satu orang dapat 20 juta, jam 7 pagi harus sampai di kantor camat. Oh, saya yakin nggak ada yang tidur ini. Kalau tidur nanti kesiangan nggak dapat, ya kan? Ini untuk urusan uang harta. Tapi kalau urusan beda itu nanti. Ya. Kerjaan ada bisnis apa, malam-malam pun jalan. Ini artinya waktu full untuk harta kita, semangat sekali kita. Kemudian yang kedua adalah anis. Anis itu anak istri. Untuk anak istri juga sama. Saya kira begitu. Untuk anak istri itu bagaimana kita full. Kadang-kadang nggak sholat gara-gara diompoli anak, ya kan? Nggak sholat gara-gara suami karena ribet dengan suami, melayani suami. Begitu juga suaminya kadang-kadang meninggalkan sholat gara-gara keperluan dengan anak dan istri kita. Ini dua-dua ini pokoknya full, setiap waktu, setiap saat siap. Tapi yang ketiga itu namanya imsol. Imsol itu iman dan amal soleh. Nah, ini kadang-kadang waktu kita nggak siap untuk iman, untuk amal soleh. Kadang-kadang kita tidak siap lah. Suruh ngantar anak sekolah aja, ibaratnya tadi nggak ada waktu. Nah ini untuk agama kadang-kadang begitu kita ini. Kalau untuk kecamatan 20 juta nggak tidur, tapi kalau Allah yang ngasih, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar, ya kan, atau qobliyah subuh, maka Allah akan berikan dunia seisinya, lebih baik daripada dunia seisinya. Ngono yo bangkong, ya kan, ya kan? Kalau kita kehilangan uang 100 juta, nangis, bahkan 5 tahun mungkin tidak akan hilang kecewa kita. Tapi kalau kehilangan sholat fajar tadi, enggak ada penyesalan kadang kita. Apalagi kadang kehilangan sholat isya, belum sholat isya, nanti aja sholatnya, nanti aja akhirnya ketiduran, paginya juga enggak menyesal, enggak nangis, enggak apa-apa. Itu kadang-kadang kita ini urusan iman dan amal soleh, kadang-kadang tidak ada kesan di hati kita. Nah, tapi sebenarnya tadi akhirnya harben itu tadi bisa hanya ngantar sampai ke makam, ya kan? Habis itu balik dia ikut orang lain, ikut ahli waris. Harta itu untuk rebutan kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati. Begitu juga anak istri. Anak istri paling bisa ngantar sampai ke makam. Habis itu jandanya sudah cepat-cepat diambil orang. Dudanya jenengan ninggal kadang-kadang bojo lanang ke urung nganti 40 dino rabi maneh, ya kan? Yo boleh saja, tapi ya itu kenyataannya begitu, Bu.
Kalau kita, kalau aku mati nanti kan suamiku sedih, menyesal, nangis, salah paling bilang dino nih. Nek bar ngono ya ora dimana gitu. Nah, kayak ono Pak Kaji sing bojone mati ki sapa? Nah, Pak Kaji bojone mati. Sedang rame-ramenya orang takziah, malah Pak Haji ini ngelangkai jenazah istrinya, dilangkai lagi, sampai yang takziah itu pada geger. Waduh, kenapa ini Pak Haji? Panggil Pak RT, Pak RT tolong itu Pak Haji itu kenapa itu istrinya meninggal kok jenazahnya dilangkah-langkai. Makanya Pak Haji dipegang tangannya sama Pak RT, sabar Pak Haji, kasihan Bu Haji kalau begitu. Iya Pak RT, tapi ini memang pesan istri saya waktu masih sehat. Apa pesannya Pak Haji? Waktu masih sehat istri saya bilang, Pak Haji jangan macam-macam, kalau mau nikah lagi langkai dulu mayatku. Nah ini akhirnya baru mati aja sudah dilangkai. Itu Bu yang namanya anak istri ya gitu ya kan. Paling menyesal itu nangis sehari, 2 hari, 40 hari, kadang-kadang esen. Nangis, aduh istriku mati, padahal pikirannya, nah nikah sama dia. Ini bahaya. Ini yang kita harus tahu kenyataannya memang begitu ya. Yang ketiga tadi adalah iman dan amal soleh. Ini yang akan mengawali kita Bu. Anak istri, harta kita balik, tapi iman dan amal soleh itu akan masuk ikut ke kubur kita. Ketika ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Amal soleh akan membelanya. Mau dipukul malaikat, des, ternyata aku ini adalah amal soleh. Kan ada itu orang yang meninggal dunia, ketika meninggal tiba-tiba itu saya itu dengar ceramahnya Syekh Ali Jabir itu di YouTube itu juga. Tapi saya ambil manfaatnya memang bagus. Ada perempuan Syekh Ali Jabir itu di takziah, ternyata ikut ke kubur, begitu masuk ke kubur meninggal itu, kemudian baunya kubur itu wangi sekali, sampai semua orang saling pandang, apa dia yang pakai minyak wangi? Ternyata enggak ada. Ternyata wangi itu bau dari jenazahnya wanita yang meninggal itu. Sampai di pulang, kemudian tanya sama anaknya, nah ibu kamu itu punya amalan apa yang istimewa? Enggak ada Syekh. Bukan ustadzah, bukan ustadzah, bu saya orang biasa kok, orang awam, tapi kok wangi sekali baunya. Oh saya ingat, ibu saya itu kalau malam belum tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadil mulku itu awal juz 29. Nah itu ya, dia aktif rutin istiqomah kalau mau tidur baca surat Al-Mulk. Kan itu janjinya surat Al-Mulk, kalau dibaca akan diselamatkan kita dari siksa kubur ya. Maka kemudian malamnya Syekh itu bermimpi dia itu meninggal. Setelah meninggal dia itu ketakutan dan ada gelap sekali itu, tiba-tiba ada cahaya yang datang, kemudian cahaya itu ditanya, hei siapa kamu? Aku surat Al-Mulk. Maka terbangun Syekh itu, kemudian setelah bangun dia, Masya Allah saya tadi belum baca surat Al-Mulk. Maka diistiqomahkan dia membaca surat Al-Mulk. Nah, ini penting ibu-ibu, kalau malam usahakan kalau mau tidur baca surat Al-Mulk dulu ya, sehingga insya Allah nanti akan diselamatkan kita oleh Allah di kubur. Kalau selamat di kubur, insya Allah selamat sampai ke akhirat, karena kubur itu taman dari taman-taman surga dan jurang dari jurang-jurang neraka. Kalau selamat di kubur, selamat sampai selamanya. Kalau celaka di kubur, maka celaka buat selamanya. Itu ibu-ibu sekalian, penting perkara yang
kita bagaimana tidak ada di situ, yaitu yang pertama tadi adalah meninggalkan ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama meskipun kita sudah tua, apalagi anak-anak kita, didik dengan didikan yang baik, dengan didikan agama. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan harta yang niatnya tidak tepat. Artinya mengumpulkan harta bukan, kita nggak boleh nabung ya. Kalau nabung niatnya ada, nah itu bagus kan itu. Saya nabung untuk naik haji, misalnya kan itu ya, nabung dulu, ngumpulkan, kan itu ngumpulkan. Tapi yang penting itu niat. Kadang niat kita itu yang harus dikontrol. Kadang sama-sama mengumpulkan harta, yang satu Allah suka, yang dua Allah murka, kan itu. Itu dua perkara itu kalau kita insya Allah selamat dari keduanya, maka akan perbaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada kesalahan, tidak barangkali, memang banyak sekali kesalahan saya. Ya mohon maaf, yang sebesar-besarnya ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan barangkali dari ibu-ibu, silahkan, supaya terbuka 4 saluran tadi ya. Sekarang boleh buka yang 1 saluran untuk bertanya. Ada nggak Bu? Sebelah yang nggak nampak? Oh, yang luar sudah masuk ya. Tidur ya. Oh ya. Ya kalau nggak ada, saya cukupkan, monggo. Oh doa ya. Talabal ridha wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa awladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.